Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada sesi kali ini saya ingin menerangkan leasing, ya, masih lanjutan dari leasing, yaitu tentang pencatatan akuntansinya. Sebelumnya kita sudah membahas leasing secara definisi dan juga hal-hal lainnya. Kemudian kemarin kita sudah menganalisa bagaimana sebuah transaksi leasing itu masuk ke jenis leasing yang mana, gitu ya. Nah, untuk yang kali ini kita akan membahas tentang pencatatan akuntansi leasing, dimulai dengan menganalisa eh, amortisasi, ya. Amortisasi ini jadi seperti penyusutan, ya. Kalau penyusutan adalah depresiasi, tapi untuk leasing ini kita mengenal sebagai amortisasi. Untuk mempermudah, di atasnya ini ada transaksi yang kemarin sudah kita lakukan, ya. Eh, saya taruh di atas untuk mempermudah transaksi yang di bawahnya ini. Jadi bagaimana cara kita membuat amortisasi leasing? Ini kita membuat tabel seperti ini, ya. Dimulai dari tabel paling kiri ini adalah date-nya. Date-nya itu dimulai dari transaksinya dimulai tanggal berapa, ya. Misalnya ini kejadiannya ini adalah di tanggal 1 Januari 99, berarti ini 1 Januari 99. Ya, kenapa ini ada dua? Yang satu ini adalah fair value-nya, sedangkan yang bawahnya yang tanggal 1 Januari 99 bawahnya ini adalah mulai dibayarnya payment tahunan dari leasing tersebut, ya. Kemudian karena masanya kita lihat nomor satu periode leasing adalah selama 5 tahun, jadi dari 99, 2000, 2001, 2002, 2003 jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 tahun, ya, periode leasingnya ini. Kemudian sesudah date-nya kita isi, sebelahnya lagi adalah annual lease payment atau pembayaran leasing tahunannya, ya. Ini kita isi di sebelah sini, diisi dengan data. Data yang mana? Data yang ini, ya, yang nomor 2 ini. Nomor 1. Periode leasingnya selama 5 tahun dengan beban sewa 25.981,62 per tahun. Gitu ya. Jadi karena setiap tahun bayar segini 25 ini, maka kita tulis mulai dari 1 Januari 99 sampai 1 Januari 2003 ini kita bikin schedule-nya. Isinya adalah sama 25.981,62 selama 5 kali. Jadi totalnya kita akan membayar atau perusahaan akan membayar 129.908,1 kosong, ya, kalau satu. Ini adalah jumlah yang dibayar selama 5 tahun, ya. Kemudian kita buat di sebelahnya adalah executory cost atau biaya eksekutori. Di sini yang dimaksud biaya eksekutori, kita lihat di sini di nomor 3, pajak properti atas equipment itu termasuk sebagai executory cost, ya, sebesar 2.000. Sehingga yang 2.000 ini kita masukkan di sini. Yang masuk kategori executory cost adalah biaya pajak, ya. Kita karena setiap tahun selama 5 tahun berarti 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, jadi 10.000, gitu ya. Kemudian di sebelahnya adalah interest, ya. Interest itu bunga. Di sini dikatakan bahwa bunganya adalah 10%. Mana ya? Kita lihat di sini bunganya 10. Nah, nomor 1, nomor 7. Rate of return on investment yang ditetapkan lessor dari serta ini adalah 10%, ya. Jadi bukan yang nomor 5, ya, tapi yang nomor 7, ROI-nya, ya. Itu diterapkan 10%. Nah, 10% kita kalikan ke mana? 10% itu dikalikan yang ada di tapi dari tahun sebelumnya, ya, dari tahun sebelumnya. Jadi ini, ya, di tahun pertama kita belum bayar bunga, di tahun kedua 10% itu dibayar, ya, 10% dari interest itu adalah kita kalikan dengan 76 ini.
yang angka yang tahun sebelumnya. Dapat dari mana nih 76-nya? Nanti akan kita lihat ya saat kita lihat yang E-nya. Ya, ini kan kolom E. Jadi untuk yang ini nomor yang di sini belum ada tahun pertama, tahun keduanya ada 7.601,84. Itu adalah 10% kali yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya adalah 76.018,38. Kemudian tahun berikutnya 10% kali 59. Ya, jadi intinya adalah 10% dari yang kolom E ini. Itu ya isinya seperti itu. Tinggal nanti jumlahkan. Kemudian yang D ini adalah pengurangan dari utang leasingnya, kewajiban leasingnya. D itu adalah A dikurangi B dikurangi C. Jadi 25 dikurangi 2000 ini 23. Ya. Kemudian tahun kedua 25 dikurangi 2000 dikurangi 7000 itu ada 16. Nomor tahun ketiganya 25 dikurangi 2000 kurangi 5000 itu 18. Demikian seterusnya sampai nanti 25 kurangi 2000 kurangi 2000 itu adalah 21. Kalau dijumlahkan jumlahnya harus 100.000 ya, sesuai dengan nilai fair value-nya. Anda lihat fair value-nya 100.000 ini yang nomor 2 ya. Equipment punya fair value 100.000. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sini sudah tahu caranya dapatnya dari mana, lihat yang atas ini ya. Nah, sekarang kita sampai di yang kolom paling akhir, kolom E, lease obligation atau kewajiban atau utang leasingnya. Itu di awal itu adalah 100.000, ini adalah fair value-nya ya. Kemudian fair value ini yang E ini adalah yang tahun sebelumnya dikurangi D. D ini yang sini ya. Jadi tadi Anda sudah tahu yang ini adalah A kurangi B kurangi C gitu ya. Nah, yang D-nya itu adalah yang E ini adalah nilai fair value tahun sebelumnya ya, dikurangi dengan D. Ya, jadi kalau ini yang sebelumnya adalah 100.000, awalnya adalah 100.000, kita kurangi dengan D-nya 23. Ya, jadi nilainya adalah 76. Kemudian 76 ini nanti kita kurangi dengan 16 hasilnya ini. Pokoknya nanti dihasilkan nilai 0 ya. Di tahun kelima utang obligasi kita sudah 0 ya, sampai dengan 0. Nah, ini adalah tabel amortisasi yang harus kita buat. Sebenarnya buat apa tabel amortisasi ini? Ya, digunakan agar kita mengetahui posisi utang leasing kita ya, annual payment-nya udah sampai mana, terutama adalah lease obligation kita ya. Kemudian kita sekarang akan mencatat akuntansinya. Di awal perjanjian leasing ya, kita memperoleh mesin leasing ya, maka kita catat sebagai mesin leasing capital lease ya jenisnya pada hutang leasing ya, karena kita punya hutang ya, atau lease obligation. Sebesar berapa? 100.000. 100.000 sebesar ini ya, fair value atau ini kalikan rate anuitasnya. Nanti ini akan ada datanya ya. Kalau di soal ini akan ada datanya ya. Yang jelas ini adalah tahunannya ya, dikalikan persen value-nya, persen value rate anuitasnya itu adalah 4,16986 Ini juga sebesar fair value-nya ya. Jadi sebesar ini. Kemudian kita juga membayar beban pajak ya sama cicilan pertama sewa leasing ya. Kita bayar beban pajak sama hutang leasing cicilan yang pertama 23. Jadi 23 ditambah 2000 itu adalah 25.981. Ini sama dengan yang di sini. Ya. Annual payment-nya yang tanggal 1 Januari 99 25 ini terdiri dari 2000 ditambah nih lease obligation-nya, utangnya ya. Jadi dari situ didapat 25.981,62. Kemudian di akhir tahun pertama kita mencatat beban bunganya tahun 99 itu sebesar
7601,84 ya, itu adalah nilai yang ada di sini, interestnya ya, 7601,84. Seharusnya ini, tapi ini kan dibayarnya nanti di bulan Januari. Ya, baru dibayar di bulan Januari. Sebenarnya itu adalah utangnya tahun 99. Sehingga kita hutang bungakan ya, karena belum dibayar. Baru dibayar nanti tanggal 1. Di tanggal 31 kita beban bunga dan hutang bunga atau beban masih harus dibayar sebesar ini. Ya, ikutin ini boleh, lihat di tabel amortisasi tadi juga boleh. Nah, kemudian beban penyusutannya itu kita menghitungnya pakai garis lurus ya. Harga bulan kurangi nilai residu bagi masa manfaat. Harga perolehannya adalah 100.000, kurangi nilai residunya nggak ada datanya, kita anggap 0, dibagi 5 tahun jadi 20.000 gitu ya. 20.000. Oke, kemudian di tanggal ya ini untuk penyajiannya. Untuk penyajiannya di tanggal 31 Desember tahun pertama, aset tetap itu mesin leasing, harga perolehannya 100.000, kemudian akumulasi penyusutannya 20.000, sehingga nilai bukunya asetnya udah tinggal 80.000 gitu ya. Kemudian di kolom liabilitas lancar, kita akan menuliskan hutang bunga masih harus dibayar 7.601, kemudian hutang leasing jatuh tempo di bawah 1 tahun itu adalah 16.379 ya, seperti itu. Sedangkan ini yang jatuh temponya 1 tahun ke depannya. Nah, yang jatuh temponya jangka panjang di luar 1 tahun kan leasingnya 5 tahun, yang akan jatuh tempo nanti 1 tahun itu 16.000, yang jangka panjangnya adalah 59 ya, bisa dilihat di tabel amortisasi leasing ya. 16.000 itu adalah yang ini ya. Ini yang akan jatuh tempo, sedangkan yang totalnya adalah yang 59 ya. Jadi kalau mau bikin jurnal, tabel amortisasinya harus dibuat dulu ya, baru nanti disajikan. Kemudian di tanggal 1 Januari tahun berikutnya, kita bayar beban pajak tahun kedua, ya. Kemudian hutang bunga tadi kita kita lawankan karena sudah mau kita bayar. Kalau kemarin kan hanya biaya bunganya saja yang diakukan, tapi belum dibayar sebenarnya. Sama hutang leasing yang tahun kedua ya, 16 segini ya. Jadi bayarnya sih tetap 25.981 ya, tapi jumlah ini terdiri dari beban pajak yang 2.000 sama yang 23-nya itu terbagi 2. Bunga sama hutang leasing yang realnya. Ini dilakukan terus-terusan ya sampai tahun yang kelima. Nah, nanti di akhir tahun, pada akhir masa leasing ya tahun 2004. Ya, 2003 kan selesai ya, tapi di 2004 1 Januari ya, di akhir sebenarnya ya. Di akhir dari periode leasing itu mesin telah diamortisasi dan kewajiban leasing telah dibayarkan. Mesin kemudian dikembalikan ke lessor. Semua akun-akun mesin leasing dan akumulasi penyusutan akan dihilangkan dari pencatatan. Ya, jadi seperti itu ya. Tetapi jika misalnya dibeli, misalnya pada angka 5.000 dan masa manfaatnya panjang hingga tahun ke-7, ini jurnalnya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah berarti sudah selesai gitu ya. Di akhir masa leasingnya udah selesai, udah dikembalikan. Nah, ini hanya jika misalnya dibeli sama si lesinya dibeli 5.000, maka dan ini kasusnya diperpanjang dari 5 tahun ke 7 tahun, ini kita bikin seperti ini ya. Mesinnya adalah 100.000 tambah 5.000 itu adalah 105.000. Kemudian akumulasi penyusutan mesin leasingnya adalah 100.000 ya di sini 100.000. Kemudian
Ya, 100.000. Kemudian ini mesin leasing yang barunya ya, yang lama adalah 100.000. Ini dimunculkan sini, akumulasi penyusutannya juga ini, jadi untuk menghapus ya. Dan ada keluar kas 5.000. Jadi seperti itu ya, teman-teman semuanya, materi dari sesi yang sekarang tentang pencatatan akuntansinya. Terima kasih, kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.